Salam sehat dan salam sejahtera. Sebelumnya di kelas 10 Anda sudah mempelajari tentang nilai-nilai sudut istimewa, yaitu ya sinus, kosinus, tangen dari mulai 0 sampai 360. Nah, ini sudah harus kamu ketahui nilainya, yaitu sinus 0, 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah akar 2, dan seterusnya. Tetapi supaya lebih mudah nanti kita gambarkan di dalam grafik yang ini, setengah itu adalah 0,5. Setengah akar 2 itu adalah, kalau kita buat desimalnya adalah 0,70. Setengah akar 3 adalah 0,86. Ya, 1 tetap 1 dan seterusnya. Ya, inilah pengetahuan prasyaratnya. Nah, sekarang kita mau mulai, yaitu kita gambarkan pada sumbu X dan sumbu Y. Karena yang mau kita gambarkan adalah grafik dari Y sama dengan sinus X. Berarti sudutnya itulah di sumbu X, dan di sumbu Y inilah nilai trigonometrinya. Nah, untuk membuat sudut-sudutnya ini sepanjang sumbu X, ini lihat, inilah 0, 30, kita buat antara 30, ya. Ini 60, 90, 120 dan seterusnya. Demikian juga ke sebelah kiri, berarti minus 30, minus 60 dan seterusnya. Tetapi jangan lupa, posisi 45 derajat itu adalah terletak di antara 30 dan 60. Kalau di kertas berpetak, kamu buat misalnya 30 derajat itu berarti misalnya 3 petak bukunya. Berarti 3 petak lah buat seterusnya. Tapi posisi 45 berarti di antara 30 dan 60, berarti pertengahannya ini. Demikian juga lah untuk 135 di antara 120 dan 150, 225 juga 315. Nah, kalau sudah tepat kamu buat ini, kita membuat sumbu Y. Kalau sumbu Y ini, ya kita buatlah misalnya karena nilainya maksimum 1, ya untuk yang seperti ini, ya, kita buatlah misalnya boleh 4 petak atau 6 petak kamu buat 1, atau boleh 10. Untuk pertama sekali buatlah dulu 10 petak 1. Berarti kalau setengahnya kita hitunglah nanti 5 petak. Ya, demikian juga ke bawah. Yaitu ke bawah minus 1, pertengahannya minus setengah. Nah, kemudian kita posisikan di manakah letak setengah akar 2, yaitu 0,70. 0,70 itu berarti yang ini adalah setengah atau 0,5, berarti 0,6, 0,7. Disinilah setengah akar 2 atau sama dengan 0,7. Demikian juga setengah akar 3, yaitu 0,86. Ini 7, 0,8, 0,9. Berarti kalau 86, nah, posisinya di sini, kita buatlah ini setengah akar 3 atau sama dengan 0,86. Ke bawah juga seperti itu. Ya, disinilah minus setengah. Berarti minus setengah akar 2 adalah ini 0,5, 0,6, 0,7 di sini. Minus setengah akar 2 atau sama dengan
minus 0,7. 0,86 di sini tadi ya. Berarti kalau ke bawah ini sama dengan minus setengah akar 3 yang sama dengan minus 0,86. Nah, kalau yang ini sudah tepat kita buat posisinya, kita tinggal menghubungkan X dengan Y. Kalau X-nya 0 derajat, berarti nilainya Y sama dengan sinus 0. Berarti sinus 0 adalah 0 di sini juga. Ya. Nah, kalau ya, X-nya sama dengan 30, kita lihat 30, berarti kita pasangkan dengan setengah. Kita buat seperti ini, ya, putus-putus, perpotongannya nanti, ya, ini, terus disinilah titiknya. Kemudian kita lanjutkan dengan 45, yaitu di sini tadi pertengahan 30 dan 60. Kalau X-nya 45, sinus 45 adalah setengah akar 2. Berarti kalau X-nya 45, Y-nya di sini. Berarti kita buat terus seperti tadi, ya. Kita hubungkan dengan yang ini. Pakai penggaris ya supaya lurus. Nah, berarti di sini letaknya 60. Kalau X-nya 60, pakai penggaris ya. Nanti ini boleh supaya cepatnya tadi masuk Ibu. Ya. Berarti di sini yaitu setengah akar 3 atau 0,86. Nah, terus kalau X-nya 90, berapa Y-nya? Kita lihat itu nilai sinus 90 itu adalah 1. Kita hubungkan dengan 1. Berarti di sini. Nah, terus lagi 120. Kalau X-nya 120, berarti Y-nya yang ini. Ini tadi 120 terus. Kalau X-nya 135, berapa? Oh ya, ini Y-nya adalah. Kalau X-nya 150, seterusnya. Ini berarti. Kalau X-nya 180, kembali dia ke 0. Kita lanjutkan. Kalau 210. Kalau 210 adalah berarti ke bawah. Karena nilainya minus setengah. Kita lihat ini. Ini. Terus kalau X-nya 125, kita hubungkan dengan yang setengah. Setiap sudut ini kita hubungkanlah dengan nilai-nilai pada sumbu Y-nya. 270 adalah minus 1. Ini terus. Masih bagus buat ya. Ini yaitu kembali lagi yang ini. 315 yaitu setengah akar 2. Minus setengah akar 2. Ini lagi 330. Ini minus setengah 360 setengah. Nah, kamu lihat ya, yang inilah tadi titik-titik potongnya itu, yaitu pasangan X dengan Y, 1 ya,
3, 4, 5, 6. Terus ini kita hubungkan menjadi suatu kurva yang mulus. Ya, lihat ini. Matikan lagi dulu. Nah, titik-titik tadi mulai dari 0 kita hubungkan ini menjadi suatu kurva yang mulus. Boleh dulu dibuat putus-putus ya, nanti dihubungkan. Jadikanlah suatu kurva. Inilah yang disebut dengan Y sama dengan sinus X. Kalau kita perhatikan kurva ini, kita lanjutkan misalnya dengan sudut minus 30, karena sin minus 30 sama dengan min setengah. Nah, lihat ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Nah, coba lihat. Kalau X-nya, oh ini dia. Di sini lagi. Kalau X-nya minus 45, ingat minus 45 tadi di posisi, ya, di tengah-tengah minus 30 dengan minus 60. Di sini minus 45. Berapa tadi Y-nya? Iya, ini. Terus nanti ini sampai selanjutnya. Akhirnya kita hubungkan ini seperti ini nanti jadinya. Nah, jadi kalau kita lihat grafiknya ini, ya, lihat grafiknya ini. Buat kurva yang bagus ya. Berulang kembali nanti, lihat ini. Kita lanjutkan nanti terus berulang lagi kembali seperti ini. Makanya grafik dari Y sama dengan sinus X itu ya akan berulang setelah 360. Jadi satu periode dia 360 derajat. Satu periode itu terdiri dari satu gunung, satu lembah. Itulah satu periode. Grafik Y sama dengan sinus X. Nah, bagaimana kalau misalnya grafiknya Y sama dengan 2 kali sin X? Nah, kita buat juga tabelnya nanti. Kita isi dulu nilai-nilai Y-nya, baru kita hubungkan X dengan Y seperti menghubungkan tadi. Ya, jadi di sini nanti akan kau dapatkan perbedaannya itu. Kalau ini tetap 0, ya, karena 2 kali berapa pun 0, ya. Nah, lihat ini. Nanti kalau di sini jadi 2. Ini 1, ini 2. 2 nanti, oh berarti seperti ini juga 2 dia. Kalau Y sama dengan 3 kali sin X, apa bedanya? Tetap seperti tadi. Ini tetap karena 3 kali 0, 0. Ya, pada saat X 90 berarti dia 3. Dan minimum 3 nanti. Jadi kali 3 aja nilai-nilai dari yang di sini tadi. Nah, demikianlah seterusnya nanti. Kalau misalnya kita mau menggambarkan grafik dari yang kedua nanti adalah Y sama dengan cos X. Yang ketiga Y sama dengan tan X. Jadi cukup buatkan dulu nilai-nilainya, baru hubungkan X dengan Y. Nah, silahkan dicoba untuk melanjutkan grafik dari Y sama dengan cos X. Tetapi pakailah pensil dengan penggaris, siapkan penghapus. Ya, supaya nanti membuat skalanya itu memang benar-benar pas